Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to my YouTube channel Desti Rahayu. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum kita lanjut, sebelum saya melanjutkan videonya, teman-teman jangan lupa subscribe, share, like, dan komen video ini ya. Jangan lupa subscribe supaya ada video-video seru lagi nanti di belakang. Hari ini saya tidak ada kegiatan apapun. Saya tidak membuat kegiatan, saya tidak membuat apa-apa. Saya di sini hanya sedikit mau berbagi cerita. Saya cuma mau cerita di sini sedikit tentang profil saya. Nama saya Desti Rahayu, nama asli ya di channel YouTube-nya Desti Rahayu. Pekerjaan saya sehari-hari saya sebagai ibu rumah tangga biasa. Sebagai ibu rumah tangga biasa yang menurut saya adalah orang yang beruntung karena Allah memberikan saya kesempatan untuk ikut mengabdi di salah satu lembaga pendidikan anak usia dini di lingkungan saya. Alhamdulillah diberikan amanah tersebut dari tahun berapa ya? 2016 kalau enggak 17, mulai masuk di taman kanak-kanak, mulai diberikan amanah oleh Allah, diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa ikut ngajar, yang dari dulu memang sudah cita-cita saya. Kalau teman-teman lihat buku saya ada di sana, ada di rumah saya, karena sekarang saya tinggalnya di rumah suami, jadi saya nggak bawa buku kenang-kenangan. Buku kenang-kenangan dari MTS itu kan ada profil, ada nama, tempat tanggal lahir, cita-cita, moto hidup. Kalau moto hidup saya adalah hidup itu pilihan. Itu kalau seingat saya itu hidup itu pilihan. Kalau cita-cita saya tetap cita-cita saya guru, itu waktu saya MTS. Kemudian waktu saya lulus madrasah aliyah, sama kita buat buku kenang-kenangan juga, tapi lebih spesifik lagi karena saya di situ menulis guru TK atau guru PAUD. Saya lulus tahun 2013 kalau nggak 2014, saya lulus aliyah, lulus madrasah aliyah. Alhamdulillah sekali ketika saya menulis cita-cita saya apa, cita-cita saya sebagai guru TK atau guru PAUD. Alhamdulillah setelah saya menikah 2015, saya menikah, kemudian hamil, punya anak. Kalau enggak 2016, memang 2017 saya diberikan amanah, saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa, jadi sedih ya kalau cerita. Alhamdulillah saya diberikan kesempatan oleh Allah untuk bisa merealisasikan cita-cita saya tersebut. Meskipun saya belum ada kesempatan untuk kuliah, belum ada kesempatan untuk menempuh pendidikan ataupun pelatihan guru PAUD, tapi saya tetap melakukannya dengan hati karena memang itu yang saya tulis, waktu saya lulus MTS, itu yang saya tulis waktu saya lulus aliyah, itu yang saya tulis, dan ternyata diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya diberikan kesempatan untuk ikut mengajar di salah satu TK di lingkungan saya. Jadi buat teman-teman yang mungkin lihat video saya yang sebelum-sebelumnya, jangan mengira kalau saya adalah guru yang benar-benar guru. Tidak. Saya menganggap saya bukan seorang guru. Saya menganggap diri saya hanya membantu. Karena saya memang statusnya di sana kan guru bantu, karena memang ijazah saya hanya menggunakan ijazah aliyah. Tapi meskipun saya menggunakan ijazah aliyah atau SMA sederajat, saya tidak pernah berkecil hati untuk saya tidak mau ngajar karena gini, tidak. Alhamdulillah Allah memberikan saya kesempatan, Allah memberikan saya hati yang benar-benar kuat. Jadi setiap saya pergi sekolah, setiap saya ngajar anak-anak, rasanya apa ya, jiwa saya ada di mereka, jiwa saya tuh ada di mereka. Jadi setiap saya berangkat ke sekolah, saya ngajar anak-anak, ini jiwa saya, hidup saya rasanya lebih hidup dengan mereka. Meskipun itu tadi saya belum diberikan kesempatan untuk menempuh pendidikan di bangku perkuliahan ataupun pendidikan pelatihan,
saya belum diberikan kesempatan untuk itu. Semoga kedepannya saya bisa diberikan kesempatan untuk segera kuliah, diberikan rezeki oleh Allah untuk bisa menempuh pendidikan yang seperti teman-teman yang lain. Jadi apa sih tujuan saya membuat video ini? Tujuan saya membuat video ini adalah mungkin di luar sana ada teman-teman yang juga seperti saya. Mungkin sebagian kecil ya, karena sebagian besar alhamdulillah semua guru-guru sudah S1. Mungkin di luar sana sebagian kecil teman-teman yang senasib dengan saya ikut membantu, ikut mengajar di salah satu lembaga pendidikan terutama PAUD. Kalau kita belum diberikan kesempatan untuk kuliah, ayo kita jangan sampai berkecil hati. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap menanamkan dalam hati kita lillahi ta'ala. Kita harus tetap bahagia mendidik anak-anak bangsa, anak-anak yang memang kalau dibayangkan saja sudah betapa repotnya kita sebagai guru PAUD. Tapi kalau semuanya dilakukan dengan hati, semuanya dilakukan dengan bismillah, semuanya akan terasa ringan. Jadi untuk teman-teman saya yang ada di luar sana yang mungkin nasibnya sama seperti saya, ayo sama-sama kita berdoa. Semoga kesempatan kita untuk belajar di bangku perkuliahan atau kita belajar di pelatihan-pelatihan dasar guru PAUD, semoga kesempatan itu segera datang kepada kita semua. Dimudahkan jalan kita untuk melanjutkan pendidikan yang sama seperti teman-teman yang lain. Karena statusnya kalau kita belum kuliah, misalnya gini, kalau kita belum kuliah kan memang apa yang kita lakukan memang sesuai apa yang kita rasakan. Saya melakukan semuanya dengan hati. Saya tidak pernah paham teori-teori PAUD, saya tidak paham tentang teori-teori pendidikan anak usia dini, nol, sama sekali saya tidak paham. Setiap hari saya mengajar, saya istilahnya saya meraba-raba, oh seperti ini, oh seperti ini. Jadi saya hanya mengajar, praktek saya hanya menggunakan hati. Jadi kalau alangkah indahnya kalau kita diberikan kesempatan untuk bisa kuliah, jadi kita tahu teori-teorinya, kita paham tentang teori-teorinya, jadi semakin kita bahagia dalam menjalankan kegiatan kita. Alhamdulillah, saya tidak pernah merasa berat dalam setiap hari menjalankan kegiatan. Cuma merasa grogi, merasa minder, karena memang ijazah kan perlu sekali. Ijazah itu kan memang bukti kalau kita sudah menempuh pendidikan, bukti kalau kita memang tahu teori-teori, tahu tentang bagaimana kita mendidik anak usia dini. Minder itu pasti, grogi itu pasti, minder itu pasti. Tapi grogi dengan minder itu sepertinya kalah dengan itu tadi, jiwa saya. Nggak tahu. Karena memang jiwa saya rasanya kalau saya ngajar, jiwa saya ada di situ, hidup saya lebih hidup. Jadi grogi sama minder itu pasti, itu tidak bisa dihilangkan sampai sekarang. Mulai dari 2017 saya masuk sampai 2021 ini, grogi itu tidak pernah bisa dihilangkan. Karena memang ada perasaan aku belum bisa sekolah, aku belum bisa kuliah, dan semua itu pastinya karena dana. Nggak ada yang lain selain dana. Kalau misalnya hari ini ada yang nawarin, Mbak ayo sekolah, tak sekolah ke kuliah PAUD, mau saya besok berangkat. Karena apa ya, saya bahagia sekali bisa ikut ngajar di PAUD, karena memang itu jiwa saya. Jadi kalaupun disuruh belajar ini belajar itu, saya mau, karena memang saya suka. Saya melakukannya dengan hati. Cuman itu tadi kesempatannya belum ada, teman-teman. Jadi kalau teman-teman yang ada nasibnya sama seperti saya, kita punya semangat kita tinggi sekali ya, tinggi sekali, benar-benar semangatnya full untuk mendidik anak-anak. Bukan karena apa-apa, karena memang suka. Saya pun tidak pernah memikirkan berapa honor yang saya terima. Saya tidak pernah berpikir tentang berapa upah yang saya terima, tidak pernah. Nggak pernah atau belum ya, semoga sih tidak pernah ya, tidak pernah terbesit pikiran berapa sih honor yang saya terima, cuma segini, nggak ada. Karena memang saya suka dengan dengan kegiatan saya setiap harinya. Saya suka. Saya juga ngomong anak-anak saya di rumah,
ini pulang sekolah, pulang dari ngajar tadi, di rumah anak-anak sudah tidur, yang satu main, yang satu tidur. Jadi saya bisa bercerita dengan teman-teman yang memang senasib dengan saya. Ayo kita tetap semangat ya, kita harus tetap semangat meskipun kita belum punya kesempatan untuk kuliah. Insya Allah kita berdoa sama-sama, semoga Allah segera memberikan kesempatan itu untuk kita ya. Saya bahagia sekali karena apa ya, nggak bisa diungkapkan dengan kata-kata lah. Pokoknya pengen cerita yang panjang lebar. Buat teman-teman yang lain, jangan lupa subscribe, like, dan komen supaya ada video-video baru yang lebih seru. Jadi saya lebih semangat buat videonya ya.